Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Minggu 22 September 2024, hanya anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu kembali saya tetap mengajak, mari Bapak Ibu kita datang, mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pagi hari ini kembali kita belajar dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Pemimpin adalah panutan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Seorang pemimpin yang efektif bukan sekadar memberi nasihat melalui kata-kata saja, namun melalui kehidupan yang sesuai dengan kata-kata yang ia ucapkan. Tentu seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengkomunikasikan pikirannya dengan kata-kata. Namun kata-kata saja tidaklah cukup. Ia sendiri harus mempraktikkan apa yang ia ucapkan itu. Sama seperti seorang kepala kantor yang ingin bawahannya bekerja dengan rajin, ia harus memberi contoh dengan tidak datang terlambat di tempat kerja. Hanya bila kehidupan yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ia ucapkan, barulah kata-kata yang ia utarakan akan berdampak terhadap hidup orang lain. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal itulah yang Yesus lakukan, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 13. Kepada para muridnya, ia memberi perintah agar mereka saling mengasihi. Untuk itu, ia tidak hanya memberi nasihat secara lisan, namun melalui keteladanan hidup. Karena itu ia berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya, ia sendiri mempraktikkan kasih itu kepada para murid-muridnya. Dan baru sesudah itu,
Ia menyuruh mereka melakukan hal yang sama. Itu sebabnya Yesus adalah seorang pemimpin yang efektif. Karena ia bukan sekadar memberi nasihat melalui kata-kata saja, namun melalui kehidupan yang sesuai dengan kata-kata yang ia ucapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sudahkah Anda hidup sesuai dengan kata-kata yang Anda ucapkan? Biarlah pagi hari ini, di hari Minggu yang berbahagia ini, setiap pribadi kita mengintrospeksi diri kita kembali. Benarkah kita hidup bukan sekedar perkataan, tapi kita hidup memberikan panutan, teladan lewat perkataan-perkataan kita tersebut. Mari kita ngikut apa yang Tuhan Yesus berikan teladan kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu menepati janji-Mu, dan apapun yang Engkau lakukan dan katakan senantiasa bersifat terpadu. Oleh sebab itu firman-Mu dapat diandalkan, ya Tuhan. Perintah-perintah-Mu adalah benar dan membawa kehidupan. Janji-janji-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Dan berbahagialah orang yang bersandar pada firman-Mu, karena mereka tidak akan pernah dikecewakan. Tolonglah diri kami agar kami menjadi orang yang perkataannya juga dapat diandalkan. Sehingga dengan demikian, kesaksian yang kami ucapkan tentang diri-Mu tidak akan sia-sia, namun orang akan memuliakan nama-Mu. Mengawali hari ini kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Kami yakin kasih-Mu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami dengan memelihara hidup kami di hari-hari yang lalu. Kami yakin Engkau juga akan memenuhi semua kebutuhan hidup kami pada hari ini dan di hari-hari yang ada di hadapan kami. Tuntunlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa berjalan di jalan-Mu yang benar. Pakailah diri kami menjadi saluran kasih-Mu bagi lingkungan di sekitar kami. Jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah diri kami daripada yang jahat. Ampuni dosa dan salah kami, ya Tuhan, bahwa kami hidup berkenan, bahwa kami hidup menjadi panutan di dalam kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk semua saudara keluarga Handetolan yang berada di Jalan Kemundan Swapen Perkebunan. Hamba berdoa mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi, biar hidup mereka menjadi panutan teladan kepada keluarga mereka masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup mereka berkenan, seperti apa yang telah Engkau teladankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hari ini dan sepanjang hari ini, semua hamba-hamba-Mu dalam aktivitas mereka, di dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka yang sedih, Tuhan hibur, lemah Tuhan, beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah anak domba Allah. Bapa terima kasih buat kasih-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati semua para hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba minta urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini.
kekuatan, kesehatan jasmani rohani melimpah dalam hidup hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam hati dan pikirannya. Bahkan Tuhan, hidupnya senantiasa menjadi teladan panutan seperti apa yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Tuhan, berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu tercinta, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati usaha, pekerjaan, bisnis daripada anak-anaknya masing-masing. Diberkati dalam keberhasilan, pendidikan daripada cucu-cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita, kesatuan, kesatuan bagi hamba-Mu bersama keluarga, bersama pasangan hidupnya. Tuhan berkati mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan, hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Aba, ya Bapa, urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan jasmani rohani, berkat jasmani rohani melimpah dalam hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu diberkati untuk boleh menjadi berkat. Berkati pribadinya menjadi panutan teladan kepada anak cucu dan semua orang yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yurika Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, dengan semangat yang terbaik. Berikan dia kekuatan jasmani rohani. Berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi suami kekasih, Bapak Arfan Syamsuddin, bagi anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, Mikaela. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis mereka, pendidikan mereka. Tuhan, bahkan dalam pelayanan-pelayanan mereka, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yurika Yetimamoto dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan dalam persiapan ibadah pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan terus campur tangan bagi semua kami, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh mempermuliakan Tuhan. Berkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus jamah mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berikan semangat, berikan hati yang haus dan lapar kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari ini, sepanjang hari ini, mereka boleh ambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan memberkati semuanya. Hamba berdoa Tuhan mohon belas kasihan. Tuhan berkati kami hari ini sepanjang hari ini dengan cuaca yang indah, sehingga tidak menghalangi umat-Mu datang bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua yang Tuhan sediakan kepada semua umat Tuhan hari ini dan sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, demi Yesus yang hidup kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan hidup kita untuk ambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus dimanapun kita ditempatkan. Kita sama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus,
selaku kepala gereja yang agung. Mari Bapak Ibu, ringankan langkah kakimu menuju ke rumah Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.